kita semuanya. Hari ini masih juga tentang bagaimana kita bisa bergembira ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Khususnya buat hari ini saya mau sharing begitu banyaknya kaum wanita ya, ibu-ibu khususnya yang kemudian tanpa mereka sadari mengalami yang namanya kepahitan dan kesedihan ya, khususnya terkait dengan masalah dengan suami ya. Saya menerima banyak sekali keluhan ya dari para ibu-ibu tentunya yang kemudian mau sharing dengan saya, awalnya tentang penyakitnya, tapi kemudian saya bertanya tentang apa yang dialami di dalam perasaannya hari demi hari. Ternyata mereka banyak yang terluka ya oleh karena perbuatan daripada suaminya ya. Jadi ada suami yang berselingkuh, ada suami-suami yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, ada suami-suami yang bahkan tidak mau bekerja ya. Jadi hanya di rumah saja, atau mungkin dia tidak di rumah tapi pergi ke tempat kedai kopi, hanya duduk-duduk dari pagi sampai malam. Jadi saya turut merasakan ya bagaimana apa yang dirasakan dari ibu-ibu sekalian ya. Tapi hari ini saya mau sharing, yaitu apa yang harus kita lakukan kalau memang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab saya berikan obat apapun kepada ibu yang sudah terluka oleh perbuatan suaminya, tidak akan bisa membuat dia sembuh ya, itu akan semakin membuat penyakitnya semakin buruk. Jadi saya sharing dari ayat firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi dari sini kita lihat yang pertama bahwa kalau kita mau suami kita berubah, maka kita harus belajar sebagai istri, tunduklah ya. Letakkanlah diri Anda di bawah jabatan daripada suami ya. Kedudukan Anda di bawah suami. Jangan membantah, jangan berdebat dengan apapun keputusan suami, dan jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Itu ada di Amsal. Jadi mungkin hari-hari di mana sebelum ya suami kemudian memutuskan untuk berselingkuh begitu ya. Mungkin ada hari-hari di mana antara suami dan istri ketika berkomunikasi, berdiskusi ya, sering terjadi perdebatan. Saya melihat ini salah satu hal yang memicu suami-suami, para lelaki kemudian berpikir untuk memiliki seorang wanita yang lain yang mungkin tidak mau mendebat dia begitu ya, dan dia merasa nyaman dengan itu. Dan jadi kalau sudah sempat terjadi perselingkuhan itu ya, saya sih berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk kita bisa dipulihkan kehidupan adalah mulailah mengubah cara hidup sebagai seorang istri, belajar untuk tunduk ya. Jadi jangan membantah. Lalu dikatakan di ayat itu adalah tanpa perkataan ya. Saya tahu kalau wanita itu senangnya pasti bicara terus ya. Jadi yang pertama, istri jangan menasihati suami supaya menjadi baik, jangan. Rendahkan saja diri Anda sebagai seorang istri. Kalau perlu kita yang minta maaf sebagai istri ya. Saya tak bisa kemudian memastikan detail daripada persoalan Bapak Ibu, tapi saya paham Ibu tahu apa yang harus Ibu lakukan. Ibu cukup jangan merasa benar dan jangan menyalahkan suami. Jadi apapun yang dia perbuat, kalau Ibu mau dia melakukan apa yang Ibu harapkan ya, maka ada golden rule-nya, yaitu perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau kita ingin suami yang lemah lembut, mari Ibu duluan yang lemah lembut. Kalau kita ingin suami yang penyabar, mari Ibu duluan yang menunjukkan sikap penyabar,
bukan dengan berkata kamu sabar, bukan. Tapi ibu kemudian menunjukkan kesabaran ibu. Kalau ingin punya suami yang romantis, maka ibu harus duluan bersikap romantis sekalipun suami belum romantis. Nah, ini yang saya lihat kecenderungannya, yaitu bahwa ketika laki-laki bertemu dengan wanita idaman lain itu adalah sebenarnya motifnya di situ ya. Di wanita idaman lain itu pasti dia akan lebih dulu menunjukkan sikap romantis, sehingga suami menjadi bingung, lupa gitu ya siapa istrinya sebenarnya. Dia rasa bahwa ini adalah hal yang membahagiakan buat dia. Lalu kemudian jangan membandingkan ya, jangan membandingkan keberadaan daripada suami dengan orang lain ya. Tapi kalau memang harus juga berkata-kata begitu ya, karena perempuan tadi senangnya berkata-kata, belajar menyanjung, belajar memuji, belajar berkata-kata dengan kata-kata cinta begitu ya. Coba hari ini ibu yang duluan berkata kepada suami, saya mencintaimu, I love you, saya sayang samamu. Walaupun mungkin suami wajahnya itu ya tidak welcome gitu ya, tapi saya percaya ada kuasa di dalam perkataan kita. Jadi kalau ibu perkatakan ini setiap hari, sama seperti air yang menetes di atas batu, itu kalau dilakukan terus menerus itu batunya bisa berlubang gitu, sekeras apapun batunya. Jadi perkatakanlah kata-kata yang membangun, yang membuat dia merasa nyaman. Sebab mungkin dia sudah terlalu lama merasa tidak nyaman dengan hubungan atau komunikasi antara ibu dan bapak sebelumnya ya. Jadi dimulai begitu ya, walaupun tanpa ada alasan, tapi saya percaya alasan kita satu-satunya adalah kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi dia, termasuk juga tidak mustahil bagi ibu untuk kemudian melakukan apa yang diminta oleh firman Tuhan pada hari ini ya. Dan janji Tuhan di sana adalah ada kata dimenangkan ya. Jadi oleh karena perbuatan istrinya, bukan karena perkataannya, tapi karena tingkah lakunya, maka suami akan dimenangkan. Sabar Bu, sabar ya. Pada waktunya Tuhan pasti akan memenangkan suami ibu kalau ibu kemudian sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau ibu lakukan ini dengan keikhlasan, kerendahan hati, maka ada kegembiraan nanti yang muncul. Sebagai contoh, kalau misal waktu ibu berkata I love you gitu ya, pasti ibu harus tersenyum. Waktu ibu tersenyum itu endorfin di kepala ibu akan dilepaskan. Dan kalau endorfinnya semakin sering dilepaskan, bisa bayangkan itu betapa tubuh kita akan memiliki daya tahan tubuh yang baik, imunitas yang luar biasa ya. Jadi saya berdoa untuk semua ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan, jangan putus asa, lakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Ini bukan saya yang minta, ini Tuhan yang perintahkan, sebab kita adalah ciptaan Tuhan. Saya ajak ibu-ibu ya untuk boleh berdoa. Tapi buat bapak-bapak, kalau bapak dengar pesan ini, Pak, mungkin nanti satu hari saya akan share tentang bapak ya, bagaimana kalau bapak mengasihi istri bapak dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan akan memberkati kehidupan bapak. Apa yang tidak pernah bapak pikirkan, bayangkan, Tuhan akan sediakan yang terbaik buat bapak. Mari kita berdoa. Ibu-ibu ikut doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya bersyukur untuk semua yang telah terjadi. Saya bersyukur untuk suami saya. Saya bersyukur untuk setiap perlakuan yang menyakitkan bagi saya. Saya mengampuninya, saya menerimanya. Tapi hari ini saya mau berubah. Saya mulai hari ini akan tunduk kepada suami. Saya mulai hari ini akan berbuat yang baik kepada suami. Saya mulai hari ini tidak akan berbantah, tidak akan berdebat, tapi kata-kata yang saya keluarkan hanya kata-kata cinta, kata-kata sayang. Walaupun suami mungkin belum menunjukkan perubahan, kiranya Tuhan Yesus memulihkan keluarga kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.